Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, saya Dinda Putri Indriani dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang akan memberikan sanggahan, latar belakang dan juga argumentasi saya mengapa saya dengan jelas menolak mosi kita yang akan diperdebatkan pada sore kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh publik atau influencer untuk mempromosikan kebijakan pemerintah. Yang melatar belakangi saya membawakan mosi pada kali ini yaitu karena kita perlu komunikasi publik yang kompeten, menarik, dan juga dapat dipahami secara jelas oleh para masyarakat. Tetapi tanpa menghilangkan kredibilitas dari penyampai informasi tersebut. Saya akan menyanggah apa yang tadi dibicarakan oleh tim pemerintah. Sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwasannya influencer adalah individu yang berpengaruh dan yang memiliki media komunikasi yang bagus. Dan juga seharusnya itu yang menjadikan peluang untuk para pihak pemerintah untuk memperlancar kebijakan dan visi misinya. Justru karena itulah kita perlu menggiring opini untuk memperkuat kebijakan pemerintah tersebut. Influencer itu juga bisa dijadikan sebagai komunikasi milenial. Maksud saya media komunikasi milenial atau media kekinian yang bisa dicerna dengan baik dan dapat dipahami dengan jelas oleh para masyarakat. Dan jika pihak pemerintah mengkhawatirkan masyarakat tergiring opini yang negatif, tergiring opini-opini yang tidak jelas kebenarannya, secara tidak langsung tim pemerintah menyebutkan bahwasannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh, yang kurang teredukasi, yang tidak bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Karena pada kenyataannya, pada kondisi milenial seperti ini, masyarakat Indonesia pun sudah tahu betul mana yang bisa dikonsumsi oleh publik dan mana yang tidak. Selamat datang pada argumen saya. Yang pertama adalah dengan memiliki pengikut yang banyak, secara otomatis influencer juga memiliki kepercayaan dan dipercaya oleh kebanyakan masyarakat. Dan konten influencer pun yang kekinian membuat masyarakat lebih tertarik daripada jika harus mendengarkan kebijakan pemerintah lewat pidato politik. Pemerintah pun seharusnya mengikuti perkembangan zaman dengan menjadikan influencer sebagai media komunikasi dengan pemerintah. Dan yang kedua, seperti yang tim pemerintah katakan tadi, bahwa influencer menyebabkan menghilangnya diskursus antar masyarakat. Justru itu salah, dikarenakan influencer hanyalah menyampaikan informasi atau agenda dari pemerintah. Jadi masyarakat sebenarnya dapat teredukasi dengan rata, tidak hanya orang-orang tertentu dan tidak orang-orang terpilih saja. Dan itu yang membuka masyarakat untuk lebih diskursus, seperti mengomentari konten influencer tersebut ataupun membahas seputar konten pemerintahan yang dibahas. Jadi dengan adanya influencer justru memperluas wawasan masyarakat dan semua komponen masyarakat pun bisa terlibat diskursus yang lebih luas. Seperti yang tim pemerintah katakan juga, influencer pun harus pada yang ahli. Pada dasarnya, influencer tidak hanya konten hiburan saja seperti konten Atta Halilintar atau konten Ria Ricis, tetapi juga banyak influencer Indonesia yang memang kompeten dalam bidangnya, seperti bidang politik. Ada Najwa Shihab yang memberikan banyak sudut
pandang mengenai isu-isu politik yang sedang maraknya dibicarakan politikus. Dengan begitu, masyarakat awam pun akan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh para politikus. Dan saya berikan contoh pada Karni Ilyas, wartawan senior Indonesia yang sekarang menjadi influencer pun tetap menjadi ahli dalam bidang politiknya. Meskipun beliau merangkap menjadi influencer, tetapi tidak menghilangkan sama sekali keahliannya dan kecakapannya. Justru dengan adanya acara Indonesia Liars Club, dengan Karni Ilyas sebagai moderatornya, masyarakat pun bisa lebih memilih mana isu pemerintah yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak setelah diberikan beberapa paparan serta sudut pandang yang berbeda. Masyarakat kepada pemerintah yang sudah dikomunikasikan dan disajikan lewat acara tersebut. Dan itu yang menjadikan nilai plus kepada pemerintah untuk lebih mudah bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang pertama, memang dia cakap dalam bidangnya, dan yang kedua pun memang ia cakap dalam mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Itu yang menjadikan nilai plus dari pemerintah untuk menggunakan jasa influencer tersebut. Tugas mengkomunikasikan tidak harus oleh pejabat politik saja, tetapi tetap aktor utama tetaplah pejabat politik. Dan influencer juga bisa sebagai partnership yang nantinya dikolaborasikan dengan menghasilkan masyarakat yang teredukasi, juga pejabat publik maksud saya, yang tugasnya dibantu oleh para influencer. Dengan adanya influencer yang kompeten, justru akan memperbanyak peluang bagi para anak bangsa untuk sukses. Saya sebagai pelajar pun lebih banyak mencari peluang beasiswa kepada influencer yang sudah berpengalaman. Karena kita juga harus bisa menghadapi, beradaptasi, juga memanfaatkan perkembangan zaman, terlebih pada penggunaan influencer. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.